Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi dimanapun kita berada. Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk tetap hadir di setiap doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita dengan penuh sukacita pagi hari ini, dengan nafas yang Tuhan berikan pagi hari ini, kita mengucap syukur atas kasih-Nya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan kerinduan hati kami. Amin. Katakan sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kita takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidup kami Tuhan. Amin. di hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan sama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Amin. ada bagiku. Katakan, tak usah kita takut. Tak usah ku takut, Sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tak usah kita bimbang. tak usah ku Karena Tuhan di bimbang, dalam hidup kita. Kau di Amin. dalam. Tak usah kita cemas. Tak usah Karena ku Tuhan cemas, penghibur kita. Amin. penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan. Di hidupku, ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus Tuhan. Perbuatanmu mengagumkan, perbuatan kasih-Mu selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Segenap hati kerinduan kami, Engkau ada di hidup kami. Pagi hari kami menyembah-Mu, pagi hari meninggikan-Mu, Yesus.
Jemaat terkasih, Bapak Ibu terkasih dimanapun kita berada, kita berdoa masing-masing, bersaat teduh masing-masing, pergumulan hidup kita, apapun permasalahan hidup kita, mari sandarkanlah pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Teramat baik Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala doa-doa kami di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan terus Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Haleluya. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Amin. Hanya bagimu segenap pujian kami Tuhan. Bagimu segala Haleluya. pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, Oh nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. nyata di sepanjang hidup. Hanya darahmu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Masuk di dalam kehidupanmu Tuhan. Kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya, selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami rindukan, kami sujud kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan melebihi segala-galanya Tuhan. Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita itu hidup cuma satu kali, dan satu-satunya kesempatan untuk belajar bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah di bumi. Jadi sedang mempersiapkan diri untuk nanti bertemu dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu merasa damai sejahtera ketika kami dekat dengan Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan bicara kepada setiap kami, agar kami mendapat rema untuk menyongsong hari-hari ke depan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tahu bahwa hidup ini berjalan ke depan, tidak pernah bisa kembali ke masa lalu. Dan waktu yang kita miliki itu terbatas. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan atau menganggap enteng hidup ini. Karena satu-satunya kesempatan. Kita baca dulu Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 ya, saudara. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari-hari malang. Kita harus ingat Tuhan sejak muda, sedini mungkin, sebelum tiba hari-hari yang malang. Ya, di Pemazmur dikatakan umur manusia 70, kalau lebih panjang 80, itu pun penderitaan. Mungkin yang dimaksud sakit penyakit, tubuhnya mulai lemah ya. Sebelum tiba hari itu, kita harus sudah ingat pencipta kita. Kita harus sudah berubah ya. Jadi intinya hidup ini kan singkat dan rapuh.
Jadi kita harus selalu ingat, jangan ditunda-tunda, saudara. Jangan anggap enteng hidup ini. Jangan, saudara. Sebab nanti saudara menyesal kemudian tidak ada gunanya. Menganggap enteng hidup ini itu memandang hidup ini sebagai sesuatu yang bisa diulur-ulur, nanti sajalah, menanggapi dengan tidak serius, atau dianggap tidak punya konsekuensi. Nggak apa-apa, nanti urusan nanti gitu. Biasanya orang yang kaya yang tidak dekat Tuhan begitu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan hartanya, dia bayar pengacara, dia bayar tim keamanan dan sebagainya. Nah ini jangan ya saudara ya. Kalau saudara anggap enteng hidup ini, saudara pikir saudara bisa atur dengan uang saudara, kekuasaan saudara salah. Kenapa? Saudara mengabaikan adanya Tuhan, Sang Hakim yang adil. Ya, jangan anggap enteng hidup ini. Hidup ini cuma sekali. Pilihannya cuma dua. Kita mau jadi berkat bagi dunia ini, dekat Tuhan, atau kita mau menang sendiri, egois, tidak mau jadi berkat, bahkan makan korban. Pilihan di tangan kita. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti terjadi sesuatu. Oleh sebab itu, jangan kita menunda-nunda pertobatan. Ya, nanti sajalah, masih muda aku. Jangan ya saudara ya. Prioritas hidup kita itu harus selalu untuk kesenangan Tuhan, bukan kesenangan diri sendiri. Ya, hidup ini cuma sekali, saudara jangan mengabaikan keluarga saudara. Ya, harus tanggung jawab. Saudara jangan abaikan kesempatan melayani Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua yang ada di dunia ini. Ya, saudara jangan hidup tanpa visi, tanpa tujuan. Tujuan kita itu cuma satu, kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan, berkenan bagi Tuhan, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini menjadi perkenanan Tuhan, dan itu membuat kita merasakan damai sejahtera yang sebenarnya, bukan damai sejahtera yang dari dunia ini. Ya, jangan sampai anggap enteng. Kalau orang anggap enteng hidup ini, maka kehidupan imannya pasti dangkal. Pasti ia mudah tergoda dengan godaan setan. Pasti ia kehilangan akan wawasan kekekalan. Ia tidak mungkin memandang kekekalan. Kalau seseorang anggap enteng hidup ini, berarti ia tidak mengerti dan tidak peduli kekekalan. Biasanya orang semacam ini akan hidup dalam dosa. Kelihatannya saja baik di rumah. Istri diberi ini, diberi itu. Ya, itu cuma kompensasi saja. Yang sebenarnya terjadi di luar seperti apa, kita tidak tahu, bukan? Kalau orang karakternya rusak di satu bidang, biasanya semuanya rusak di segala bidang. Ya, penyesalan karena keputusan yang buruk itu, peluangnya jadi terbuang, kesempatan terbuang, kehilangan warisan rohani. Untuk apa? Makanya Alkitab berkata, untuk apa kau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Kan bodoh itu namanya, saudara. Ya, untuk apa engkau berkuasa pulih dan sebagainya, tapi keluargamu berantakan, tidak dekat Tuhan. Ya, engkau melukai istrimu, suamimu, kau manipulasi di luar, kau pikir keluargamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Bertobatlah sekarang juga, ya. Yakobus 4 ayat 14. Hidup adalah ulangan yang singkat, kita tidak tahu hari esok. Nanti dibaca. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang menimbun harta tanpa memperhitungkan adanya Tuhan. Itu sangat bodoh, saudara. Sangat bodoh. Sedangkan ia tidak bisa menolong dirinya sendiri, meskipun uangnya banyak. Amsal 27 ayat 1. Jangan menyombongkan hari esok, ya, sebab kau tidak tahu hari esok seperti apa. Makanya pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Itu prioritasnya yang di atas. Jadi jangan sampai lupa diri. Banyak orang itu lupa diri,
Ya, mau muda mau tua sama saja. Kalau lupa diri ya rusak karakternya. Coba kita introspeksi diri setiap hari. Ya, bagaimana kalau hari ini hari terakhirku? Apakah yang akan ku sesali? Coba saudara pikirkan 1 menit saja. Bagaimana kalau hari ini hari terakhir saudara? Masih berani melakukan yang saudara lakukan hari ini? Ya, coba kita prioritaskan. Yang utama adalah kekekalan. Ya, hubungi seseorang untuk berdamai. Kalau saudara punya salah, kalau saudara punya utang, bayar utangnya berkali-kali lipat. Ya, kalau tanda pertobatan itu begitu. Bukan sudah menipu orang, lalu bertobat, tapi nggak mau bayar tetap. Padahal ia mampu bayar. Harus dibayar berkali-kali lipat, tanda pertobatan. Ya, kalau tidak mau berarti bukan bertobat. Mau enaknya sendiri itu. Miliki kebiasaan kecil yang baik setiap pagi. Bangun, memuji Tuhan, dengarkan renungan pagi, kebiasaan yang baik. Malam hari sebelum tidur jangan asal tidur aja, dengar renungan malam. Setelah itu doa sendiri, evaluasi diri sendiri sepanjang hari ini. Itu kebiasaan yang baik, ya. Rencanakan warisan rohani sebagai orang tua. Nanti anakku kuwariskan kerohanian yang benar. Jangan diwariskan kejahatan. Kalau orang tua hari ini berbuat kejahatan, anaknya akan niru. Niru. Jadi saudara jangan menyesal suatu hari kalau anakmu sendiri meniru kejahatanmu dan jahat terhadap engkau sendiri. Sebab apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Hati-hati ya saudara ya. Jangan anggap enteng segala sesuatu yang kita lakukan hari ini. Itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Apa yang kita tabur hari ini pasti dituai suatu hari, pasti. Makanya kita harus menabur kebaikan, menabur melakukan kehendak Tuhan, sehingga suatu hari kita menuai bertemu dengan Tuhan. Begitu kan? Ibarat seorang pedagang yang menemukan harta karun, ia menaruhnya, ia menyimpannya, ia sibuk, ia ketemu, misalnya koin emas deh. Ia temu koin emas. Dia simpan koin emasnya. Lalu dia lupa, dia sibuk dagang, cari untung macam-macam. Padahal dia punya koin emas. Nah ini seperti orang yang sudah mendengar Injil, tapi ia tetap melakukan dosa. Ia melupakan ada yang jauh lebih berharga. Orang ini akan terkutuk nantinya. Tidak menghargai anugerah Tuhan. Menganggap enteng hidup yang adalah anugerah Tuhan ini. Hati-hati ya saudara ya. Ini saya tidak menakut-nakutin. Memang Alkitab mengatakan begitu. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Makanya kita mulai menabur yang benar yuk hari ini. Mulai pagi ini. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Gitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, mohon ampun kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di masa lalu. Ke depan kami mau sungguh-sungguh belajar melakukan kehendak Tuhan dan tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Terima kasih untuk rema yang kami terima hari ini, sungguh memberkati. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.